Bahaya kebakaran mengintai kita dimanapun berada. Kelalaian menjadi salah satu penyebab utama. Kita kerap mengabaikan kondisi kabel dan stop kontak di rumah. Padahal kabel yang terlilit rusak hingga akhirnya korslet dapat menyebabkan kebakaran. Selain karena kabel korslet, banyak juga kebakaran terjadi karena meninggalkan rumah dalam keadaan kompor menyala. Ambulan juga nggak apa-apa, ini anaknya kasihan nih. Tuh, anaknya tuh. Warga perumahan Villa Gading Harapan Babelan, Bekasi, Jawa Barat panik. Salah satu rumah yang juga dijadikan warung terbakar. Dua balita anak dari pemilik rumah mengalami luka bakar. Menggunakan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api serta menyelamatkan harta benda dan barang dagangan pemilik rumah. Warga menduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dua balita yang mengalami luka bakar langsung dibawa ke rumah sakit Ananda Babelan. Ini samping rumah aku bunyi kretek. Aku kira ada tembok sebelah tuh lagi diketok-ketok, tapi bunyi kretek-kreteknya itu makin kuat. Nah, aku keluar itu ada asap langsung ngebul Pak dari rumah sebelah aku, Mama Yoga. Nah, setelah itu aku teriak-teriak keluar, minta tolong dengan bapak-bapak lingkungan sekitar, minta tolong, alhamdulillah bapak-bapak pada keluar. Api begitu cepat menghanguskan dua bungalau di salah satu hotel di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menuju lokasi kejadian karena jalan yang terjal. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik di salah satu kamar bungalau di lantai 2 yang sempat disertai suara ledakan. Untuk sementara dugaan penyebab kebakaran itu dari arus pendek listrik yang dimana ketika terjadi kebakaran terdengar ada letupan-letupan di atas. Mesin ledakan Pak, ledakan. Iya. Dari atap Pak ya? Ya, dari lantai 2, atap lantai 2. Diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg, warung makan dan 2 rumah warga terbakar di Jalan Kerajinan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Kobaran api seketika membesar melahap sebuah warung makan di Jalan Kerajinan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat pagi. 2 rumah warga yang bersebelahan dengan warung makan turut dilahap si jago merah. Kobaran api yang disertai sejumlah ledakan yang terjadi pun sempat membuat panik warga sekitar lokasi. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg saat pemilik warung sedang memasak. Peristiwa tadi merupakan sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi dalam beberapa hari ini. Dan hampir setiap hari selalu saja ada berita atau informasi kebakaran. Jakarta sebagai salah satu kota besar di negeri ini tentu saja memiliki wilayah permukiman yang padat. Kondisi permukiman padat membuat Jakarta sangat rawan terjadinya kebakaran. Di tahun 2023 lalu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mencatat terjadi 2.286 kasus kebakaran. Dari 5 wilayah yang ada, wilayah Jakarta Timur menjadi wilayah tertinggi terjadinya kebakaran. Tercatat 594 kejadian kebakaran di wilayah Jakarta Timur. Wilayah Jakarta Selatan menyusul dengan 573 kejadian kebakaran. Jakarta Barat menempati posisi ketiga dengan 484 kejadian kebakaran. Jakarta Utara di posisi keempat dengan 379 kejadian kebakaran. Sementara Jakarta Pusat menjadi wilayah terendah terjadinya kebakaran dengan angka 256. Bangunan perumahan menjadi objek yang paling banyak terbakar. Tercatat 637 bangunan terbakar sepanjang tahun 2023. Instalasi luar gedung tercatat 480 kejadian kebakaran. Sampah menempati urutan ketiga dengan 267 kejadian kebakaran. Adapun pemicu terjadinya kebakaran terbanyak adalah korsleting listrik. Angkanya mencapai 1.216. Pembakaran menyusul di peringkat kedua, jumlahnya mencapai 337 kasus kebakaran akibat pembakaran sampah. Dan kebakaran akibat tabung gas menempati urutan ketiga dengan 205 kasus kebakaran disebabkan tabung gas. Dari data yang dikeluarkan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, korsleting listrik menjadi penyebab nomor 1 terjadinya kebakaran. Kewaspadaan harus lebih ditingkatkan untuk menghindari amukan si jago merah. Satu lagi, jangan anggap sepele api, karena api kecil itu memang berguna, tetapi jika api membesar tentunya sangat berbahaya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.